Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya kita berdoa lebih dulu supaya pembelajaran pada hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan penuh berkah. Ya, siapa kira-kira yang mau memimpin doanya? Kira-kira siapa? Ya, Ramadhani. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada, Pak. Ada hadir semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi pembelajaran pada hari ini adalah tentang mendalami peran aktivitas sholat sebagai penjagaan diri dari keburukan. Ya, jadi kita tahu sholat itu adalah merupakan daripada rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji bagi yang mampu. Jadi beda ya, yang rukun yang lain kalau haji bagi yang mampu. Nah, jadi setelah kita mengucapkan syahadat, nah rukun kedua sebagai kita orang muslim ya, pelajar muslim ya, melaksanakan sholat. Kalau secara bahasa apa artinya? Nah, kalau secara istilah sholat itu adalah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Banyak bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Makanya kalau kita mendalami lebih dalam lagi tentang sholat, itu di dalam situ ada beberapa bagian ya. Nah, di antaranya rukun sholat, sunnahnya sholat, makruhnya di dalam sholat, yang keempat yang membatalkan sholat. Kalau rukun sholat di antaranya ya niat. Jangan sampai ketika kita sembahyang Allahu Akbar tapi tidak ada di dalam hati niat untuk melaksanakan sholat. Misalnya sholat subuh, niat sholat subuh adalah kalau lafaznya tadi apa? Usolli fardhu zuhri itu termasuk niat atau bukan? Bukan. Adalah karena itu bukan niat tapi lafaz. Lafaz itu artinya ucapan di dalam mulut. Kalau kata ulama itu bacaan usul itu adalah untuk membantu membetulkan hati ialah supaya apa, tidak kemana-mana ialah mentapkan hati jadi lafaz itu. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblat adzan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Allah itu di dalam hati ini ya, sengaja aku sholat. Nah, ketika Allahu Akbar, ketika bar itu sudah selesai tunai karena Allah Ta'ala. Ya, di dalam sholat adalah makan? Tidak ada ya. Nah, itu ada hubungannya. Jadi ketika sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Artinya di dalam sholat itu Pak ada puasa. Kemudian yang keempat apa? Zakat itu kalau secara bahasa artinya bersih, suci. Nah, ketika kita sembahyang harus dalam keadaan bersih daripada hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kelima haji. Haji itu kalau kita sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Nah itu otomatis kita menghadap kiblat ya. Jadi ketika kita seorang itu melaksanakan sholat, otomatis melaksanakan semua daripada rukun Islam. Itu luar biasa ya sholat. Kemudian sholat itu mencegah ya daripada perbuatan keji dan mungkar ya lah. Nah itu perbuatan keji yang kada baik ialah berkata kasar ialah apa lagi? Mengumpat, menggibah, mengerumpi ya segala macam ya lah. Nah itu insya Allah terjaga apabila kita melaksanakan sholat secara benar ya lah. Makanya di dalam sholat pun kita harus ada namanya konsentrasi. Kalau dalam bahasa kitab itu namanya khusyuk. Khusyuk itu tidak ada pikiran kemana-mana, fokus di dalam sembahyang. Artinya memperhatikan gerakan sembahyang. Kalau orang yang ada khusyuk itu sembahyang biasanya apa? Misalnya sholat zuhur ya lah, kada ingat lagi berapa rukunnya sampai 5 ya lah, sampai 6. Nah, itu. Terus gimana itu hukumnya? Kalau misalnya sampai 4 nih,
rakaat keempat ragu-ragu ya Pak, aku ini sembahyang zuhur kah? Sudah apa sembahyang zuhur ini sudah 4 jam kah? Kalau ragu-ragu gimana? Menambah ya lah, menjadi 1 rakaat kemudian salam. Nah itu ya, apabila kita ragu. Al yakinu la yuzalu bisyak. Ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian ketika sholat itu kan disiplin ya lah, sudah ditentukan waktunya sholat fardu. Beda dengan sholat sunat. Kalau sholat sunat terserah ya lah, melihat jam berapa digawe dikerjakan. Nah kalau sholat fardu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sudah ditentukan. Kalau sholat zuhur jam sekian, sholat asar jam 3 lewat 30 misalnya ya lah, maghrib jam berapa, jam 6 lewat 20 misalnya ya lah. Nah itu tidak boleh misalnya waktu sholat zuhur dikerjakan sholat asar, otomatis sholatnya pun tidak sah. Nah itu makanya di situ ada menerapkan namanya disiplin. Nah disiplin otomatis kalau kita sholat zuhur tepat waktu, tidak sampai keluar masuk asar, sholat asar tepat waktu, tidak masuk maghrib, otomatis ketika kita sekolah pun tidak akan terlambat karena sudah mendisiplinkan diri dengan tadi membiasakan sholat. Itu banyak ya dampak-dampaknya. Efek ketika efek positif ya lah, efek samping positif yang ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian ini ada sedikit ya video pembelajaran tentang sholat ya lah, ada kaitannya. Nah ini contoh salah satu bacaan daripada di dalam sholat. Kira-kira bacaan Fatihah itu termasuk rukun atau sunnah? Termasuk rukun ya. Jangan sampai ketika kita sembahyang tidak membaca Al-Fatihah ya. Nah ini lanjut lagi. Sujud ya. Bisa diikuti tuh. Subhana rabbiyal iya. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Nah seperti itu ya. Jadi kaki kiri itu harus didudukkan oleh pantat kita ya lah. Bila di rakaat kedua setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar ustaz baca. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah dari bi'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian bangun. Boleh pakai sayyidina ataupun tidak pakai sayyidina. Terakhir tadi kita nak baca tahiyat akhir. Baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, dia itu sedikit cuplikan daripada video tentang ada kaitannya tentang sholat. Nah itu ya. Kemudian pembagian kelompok ya. Nah jadi kelompok sini dibagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 sebelah sana ya, Naimah, Risti sama Afrizal ya kan. Kemudian kelompok 2 Ilham, Ramadhani, Surya. Kira-kira kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah kan? Ya, bisa dipaparkan isi daripada yang didiskusikan pada hari ini.
Ada? Dibaca, silakan. Ya, siapa yang membaca? Yang bertunjuk-tunjuk. Perwakilan. Ketetapan informasi tentang sholat. 1. Pengertian dan keutamaan sholat tepat waktu. 2. Dalil Al-Quran dan hadis terkait sholat, misalnya surah Al-Baqarah ayat 45 dan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Wasta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabirotan illa alal khosihin. Terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 3. Pengaruh sholat terhadap pembentukan karakter seorang muslim. Ya, itu diantaranya apa? Di bisa dibacakan. 1. Nilai kesabaran, tanggung jawab, dan kejujuran yang tercermin dalam video. 2. Hubungan sholat. Sholat dengan peningkatan akhlak seperti kejujuran dan disiplin. Ya. 3. Contoh praktik alat mulia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Contohnya apa? Disiplin, Disiplin apa lagi? kesabaran dan keikhlasan. Ya, terus yang ketiga, Kejujuran. kurang. Nah, itu bagus ya. Nah, ini tugas dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus, luar biasa ya. Nah, kita beri plus ya. Nah, itu. Jadi ini hasil kerja daripada kelompok 1 ya. Contoh judulnya tadi apa? Pentingnya sholat dan akhlak mulia. Nah, kemudian untuk tugas refleksi lagi ya. Kira-kira tadi apa? Sholat tadi diantaranya pengaruhnya. Selain untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat itu memberikan dampak apa pada diri kita masing-masing apabila kita khusyuk dan benar dalam melaksanakan sholat. Apa diantaranya tadi yang Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira? Akan menimbulkan, melahirkan kedisiplinan. Kemudian apa? Kesabaran yang luar biasa ya. Nah itu. Kemudian silakan dijawab LKPD ya yang Bapak bagikan itu. Silakan. Nomor 1 kira-kira coba baca, siapa yang membacakan nomor 1? LKPD nomor 1. Nah ini. Naimah kah? Atau Filistin, baca coba Filistin nomor 1. Ya. A. Mengajarkan kedisiplinan dan kelolaan. B. Menunjukkan kekuatan fisik. Terus C. Mengurangi waktu untuk beristirahat. D. Mengutamakan duniawi dibandingkan akhirat. Nah kira-kira yang mana jawabannya yang muncul? Yang benar? A. Ini sebelah sini Ilham apa? A. Ramadhani? A. Surya? Afrizal? Naimah? Oh jadi sepakat ya jawabannya A. Berarti apa nih A nih? Mengajarkan kedisiplinan dan kesabaran. Ya, pintar luar biasa ya lah. Benar semuanya jawabannya. Nah itu cukup ya lah. Nah, sudah tadi kita belajar tentang sholat ya lah. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ya, sebelum kita ke pelajaran kita baca doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna nabiyyin hafsal mursal wa ilham al malaikatu mukarramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.